Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita awali dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir kembali di kajian Ta'limul Muta'alim. Semoga kita mendapatkan pencerahan dalam akhlak atau tingkah laku bertolabul ilmi, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar semakin bagus akhlaknya, semakin bagus kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kaji tentang berapa waktu yang kita butuhkan atau berapa hari sekali kita harus bertolabul ilmi. Nah, dalam sebuah syair disebutkan oleh Imam Al-Hasan bin Abdullah yang bunyinya begini: wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fil buhuril fawaidi. Nah, artinya, dan jadilah Anda orang-orang yang hari-harinya bertambah ilmunya. Jadi kun dadya sira saben dina, gitu kan, bisa menarik faidah, menarik ilmu, alias belajar itu tidak sepekan sekali, mestinya saben dina. Jadi bayangkan, ilmu ini samudra 7 dicatat itu sudah habis airnya, ilmu belum habis. Nek sinaune mung seminggu sepisan, bayangno. Nah, saya tiap hari yang baca buku itu masih merasa kurang. Pokoknya ora tau maca. Baca kitabnya Dr. Hasbi Asyidiki, profesor itu. Wah, orangnya luar biasa hasanahnya. Saya bilang begini, ini nulisnya perang dino ini. Ada senau sak jam itu paling tulisannya sak muka rakebah. Tapi kalau beliau nulis, masya Allah luar biasa. Catatannya, torehan-torehan tintanya itu luar biasa, penuh makna. Makanya kalau kita belajar cuma sepekan sekali, itu jauh daripada kata bertolabul ilmi. Namanya tolab itu ibarat kita mencari. Ada niku nek golek maisah, golek rezeki niku saben dina mos bengus pisan. Wah, kompak. Nek nyambut gawe nggih ngopeni raga mendina mangkat. Jam 8 mulai, jam 4 lagi mulai. Kadang sik ditambah lembur-lembur. Tapi nek taklim paling sak jam wis motone wis luwer-luwer. Arepe nyawang wis bluwet. Arep ngrungokne kupinge wis panas. Nah, inilah ketika kita tidak bisa memaksimalkan waktu, yang jelas usahakan kita setiap hari itu ilmunya bertambah. Setiap hari ilmunya bertambah. Kita kudu pandai-pandai bagi waktu. Kalau kita bekerja itu sehari 7 jam, dan kita punya 24 jam sehari semalam, 7 jam itu untuk kerja, mungkin 2 jam untuk istirahat. Cek piro? 9 berarti cek 14, cek 15 jam. 15 jam ini kita harus pandai-pandai bagi waktu meneh. Sing turu pirang jam? Pirang jam turune? Oke, ada itu pengajian barang sesa turu.
Dan saya iso turu. Maka kita bagi tidur yang maksimal digawe petang jam lah gitu loh. Ada pepatah mengatakan Imam Syafi'i ini, man talabal ulya sahira layal. Siapa mencari kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu dan pengetahuan, maka kudu gelem melek bengi. Melek bengi nggih talabul ilmi. Awan wis kesel 7 jam nyambut gawe. Padahal yo leren. Kita harus berusaha bagaimana cara kita agar kita bertambah ilmu kita. Ulama-ulama dulu juga bekerja, tapi masih memaksimalkan waktu agar kita tidak kehilangan banyak ilmu. Al ilmu katsir, ilmu itu banyak banget. Wal umru qalil, umur kita, kesempatan kita sangat terbatas. Yang jelas, nek kita ora iso sedina sak jam ya piye lah saben dina ilmuna dhewe niku selain sing wis diperoleh, diingat, kemudian tambah yang baru lagi. Sehingga kita mutolaah yang sudah kita dapat, mencari yang belum kita ketahui. Ada niku sinau sing wis pirang-pirang tahun iki mbuh nyantole cek ora mudeng. Kita ini barat sekolah itu beli beras apa ngupi teh. Halo. Dengan sekolah tolak beli niki niku beli beras apa ngupi teh. Kudune kan ngopi teh berkembang terus. Nek tuku beras entek. Sampai entuk ilmu kok mulai dimasak bare wis entek. Suwise mau dadi wis ilang kabeh, terbuang percuma. Makanya punyalah prinsip kita itu kalau namanya thalabul ilmi itu seperti orang memelihara ayam. Telur berkembang terus begitu. Aja ilmu sak nyangan sepisan mulai selali sing lawas wis kelingan anyar ora mudeng itu. Repot itu. Nah, beliau ini sudah masalah itu. Nafi muskilah itu. Sus namanya waliullah itu. Surat hitung itu. Wali majdub dari sentot itu. Majdub wis diangkat akal pikirannya. Wis majdub wis ora duwe kepinteran, ora duwe pengetahuan. Lah yang bukan majdub seperti dia kita harus thalabul ilmi, belajar. Ini waktunya belajar itu. Jebule saben dina, ora seminggu sepisah. Nah kene mendino to ya. Mendino alhamdulillah. Mendino majelise ning nyange seminggu sepisan ora kacek. Majelisnya mendino neng nyange seminggu bisa neraka. Selama majelis itu masih ada, Anda datang, Anda mencari ilmu, Anda memperoleh itu dan diamalkan. Ojo mung golek kemudian dimasak, tapi golek kembangkanlah. Bagaimana kita melihara ayam itu dikembangkan jadi anak beranak pinak kan begitu. Kudune ngono kuwi. Kemudian wasbah fil bukhuril fawaid. Wasbah lan nglangio ing segorone fil bukhur ing segorone alfa itu faidah. Artinya apa? Nah, setelah engkau belajar agama itu, maka kau melanglang buanalah dengan ilmu itu. Artinya apa? Ilmu itu manfaatkan. Manfaatnya diamalke, berdiamalke ya kita sebarkan. Transfer terus. Ilmu ini bener elang piye? Pertama, diingat-ingat. Kedua apa? Disebarkan, diajarkan. Saya dapat ilmu itu kalau tak sinau tok, ora tak sampai itu cepat hilang. Ben ilmu diamalkan, kemudian kita ajarkan itu susah hilangnya. Kenapa? Karena berkahnya di situ itu. Nah, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang enggak berbuah. Kalau diamalkan, berbuah pohon itu. Berbuah terus. Karena berbuah dia dipupuk terus. Loh, sama nandur wit-witan, wit itu begitu banyak manfaatnya berbuah. Kira-kira dipelihara betul enggak kira-kira? Pelihara, dipupuk, disiram, sama dan orang yang belajar itu. Ketika dia ini menyampaikan ilmu, tentu dia akan selalu berusaha untuk menambahnya, menyuburkan ilmunya. Inilah yang berbahagia. Jadi aja nganti dhewe niku sinau mung rong minggu pisan, rong dina pisan, mas dina pisan.
Aja malah mung sakarepe dhewe. Nek lagi mood mangkat. Lagi mumet prai. Nah, inilah dina mumet kahanan sisana wis. Kapan tambahi gitu. Jangan sampai kita belajar itu hanya leda-lede sakarepe dhewe. Makanya jangan sampai itu menjadi sifat kita. Tinggal apa yang di belakangnya itu. Thalabul ilmi berarti dia mencari, nuntut itu sama, golek pengetahuan. Thalabul rizki berarti golek rezeki. Thalib itu wong sing golek. Thalibul ilmi itu berarti orang yang mencari, di mana ada ilmu kita cari ke sana. Nuntut itu apa toh? Nuntut itu berarti kita mengikuti. Nah, nuntut itu berarti kita meminta. Itu nuntut. Thalab itu berkaitan mencari. Thalab itu mencari, golek, ngamal lagi. Man thalabal ulya, sapa sing golek kemuliaan, mencari kemuliaan. Tentu dia berusaha. Caranya piye? Mau okeh melek bengi nonton sepak bola. Ilmune luput. Balik ya luput ora gul. Maka kita harus banyak nuntut ilmu sinau. Bacalah satu ayat, pahami, golek penjelasannya, tafsirnya. Makanya karena orang itu mencari, ibarat orang mancing itu kene gak entek iwak mesti pindah. Sampai saentuke. Jangan kita kemudian belum entuk wis mulai. Maka ada cita-cita itu kan. Namanya mencari ilmu sampai dapat. Yang urung entuk ilmu aja mulai. Jangan sekolah itu mencari apa? Mencari gelar. Oke, wong sekolah itu golek gelar ilmune ra entuk. Kamu gelar tok. Banyak orang itu bulare macam-macam ning ora iso maca Quran. Kenapa? Sing digoleki mung gelar. Ulama itu banyak yang sekolah udah dapat ilmu dia pergi. Kenapa? Aku cari ilmunya bukan cari gelarnya. Sekarang cari apa? Oke wong sekolah sing digoleki gelare apa ilmune? Sapa iki? Mas, kelas piro? 11. Berarti kamu sudah hampir kelas 12. Besok kamu kuliah enggak rencana? Insyaallah. Kuliah apa? Ilmu apa gelar? Gelar apa ilmu? Nah, nek pas pengajian golek gelar, nek pas pengajian golek ilmu, njaba golek gelar. Terus dia apa bareng ilmu? Nggih nyambut gawe apa nggih membuat kita menjadi lebih mulia? Nah, gitulah. Kayak ngono kuwi. Kalau kau belajar itu untuk meningkatkan kebaikan dirimu, itu rezeki mesti teko. Ini sing tak goleki mung gelar sebagai syarat nyambut gawe, rong karon rezekine teko. Kebanyakan orang itu thalabul ilmi itu hanya mencari syarat mendapatkan gelar. Gelar nggih syarat golek gawe. Akhirnya ya saentuke gelar SE, sarjana elektronik. Karena nggak ada yang mempekerjakan dia, akhirnya goleknya ngendi? Takol Banten. Padahal kita sebenarnya belajar untuk apa? Untuk memberikan kepada kita nutrisi pengetahuan yang dengan ilmu itu kita bisa manfaatkan kepentingan dunia dan akhirat kita, otomatis nanti gawen teko dhewe. Tapi ketika orang hanya mencari gelar, ya sampai gelar itu. Sampai orang hijrah itu kan sama. Sopo sing hijrah karena wanita yang ingin dinikahnya dia dapat itu. Dapat wanitanya, dapat kesenangannya. Nah, enggak dapat pahalanya. Tapi kalau kita mencari ridhonya Allah dalam menuntut ilmu itu, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah,
Allah akan bantu kita mendapatkan dunianya. Wis otomatis. Nek kita niatnya untuk akhirat, kemarin seperti nandur pari itu mesti tukul suket. Pari barat akhirat, Allah yang kita cari, gitu kan? Suket ibaratnya dunya. Wong nandur pari mesti katut suket tukul. Tapi wong nandur suket menggoleki mung dunya golek gelar-gelar urung karuan ridhone Allah dapat. Entuke mung suket tok. Parine ra tukul-tukul. Padha wong tuku wedhus mesti entuk pali entuk dadung. Nek tuku dadung entuk wedhus. Wong tuku sego mesti entuk bungkuse. Nek tuku bungkus ora entuk segone. Jane ya mudeng nek pas ngaji ngene iki jane. Ada yang ngene, lele selara tenan untuk gawean apa? Ini salah itu kadang. Sekolah sing tenanan tole, talabul ilmi sing tenanan kenapa? Kita wajib menjadi orang-orang yang banyak pengetahuannya. Ben awake dhewe ngerti hak, ngerti batil, ngerti salah, ngerti bener, ngerti pantes lan ora pantes. Sing ditutke apa, sing kudune tinggalake apa ben ngerti. Itu baru kita namanya menjadikan ilmu itu sebagai hiasan hidup kita. Ini tentang sampai batasannya kita belajar ilmu. Jadi menuntut ilmu itu setiap hari dan tidak ada jemu. Nek zaman TPA kan disampaikan. Kami TK, kami santriwan, santriwati Taman Pendidikan Al-Quran di Indonesia. Kami berjanji, satu, menuntut ilmu tiada jemu. Dua, setia kawan dan suka memaafkan. Tiga, berbakti kepada ayah dan ibu. Empat, menjaga sholat 5 waktu. Macam-macam itu kan. Itu sumpahnya cah TPA ambian itu kan. Nek bahasa wis tamat TPA luput. Wis bisa maca Iqra selawat ditingkatnya meneh. Rumah sampai profesor kan wisuda soalnya. Wisuda TPA, wis dadi profesor TPA ora gelem ngaji meneh. Rumasane wis tamat. Saya datang, saya enggak setuju dengan wisuda itu, kenapa? Lah cah iki di wisuda rumasane wis tamat, padahal jane mengkenaikan kelas saja, nanti naik ke diniyah, baca Quran, terjemahke Quran, baca hadis, terjemahke hadis, belajar fikih. Saya dulu tuh di diniyah itu nganti mulai abatasa, kemudian selesai kita baca Quran bisa, kita ganti hafalan juz sama. Juz sama selesai hafalan, ganti hafalan hadis. Sampai nahwu. Nah, nahwu urung mudeng gunane nggih apa mbiyen itu. Sekarang baru tahu itu. Oh, karena kayak berhubungan dengan baca kitab dan sebagainya mudeng itu. Wa huma hum ya huma guna anta antuma antum anti antuma anti antuna antuna ana nahnu. Mudeng aja. Itu kan. Apa kata tasrif? Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu fa'altum fa'alti fa'altuna fa'altuna fa'altu fa'alna. Jadi hafal. Oh, bunane enggak apa? Mudeng ngetahui. Oh, artinya jebule iki ngene to. Biyen ora mudeng, pelajari tok. Alatnya dipelajari dulu, akhirnya jadi mudeng. Oh, alatnya gunane sak iki. Masane teko Arab Saudi kono iso ngomong. Mana anta? Mana Ahmad? Menfen. Indonesia. Jadi mudeng iso jawab itu. Muslim, Toman, Muslim. Karena Muslim rapat dengan kene itu kan. Umrah, nah umrah. Kam nafar, berapa orang? Arbaun, 40, mudeng jawab. Baik, fadhal. Udah. Bisa mudeng. Oh, jebule gunane bahasa Arab iki ngono kuwi mbiyen. Nah, untung mbiyen segem mlebu ora tak mlebu ra mudeng itu. Gua ra mudeng artine apa? Apa nang? Gua artinya apa saya? Gua artinya apa? Ra mudeng. Ana saya, antum
Kadang-kadang kita bilang unta mantum. Antum dari mana? Orang pedang antum harus nopo. Oh, tak antemi sisan kan kira antum diantem. Itu loh. Ini begitulah bahasa itu. Oh, biyen Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan Allahumma shollallahu ala Muhammad, keliru. Allahumma ya Allah sholli. Itu perintah, sampaikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shollallahu alaihi Muhammad. Menurut Baha, engkau berarti menyuruh orang kayak gitu. Wong doa ya, aku ora cocok karo Gus Baha. Kenapa? Doa itu mending memerintah. Ya Allah, Allahumma taqabbal. Allah kok tak pompon. Nah kan doa itu meminta dari bawah kepada yang atas. Gus Baha kadang-kadang aku cocok kadang-kadang ya ora. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kenapa? Karena kita minta, ya Allah, sampaikanlah salam Nabi Muhammad. Kenapa? Karena doa itu adalah tolak, minta, min adna ilal a'la, dari bawah kepada yang atas. Itu perkara ora cocok ya wis. Karena itu namanya ilmu doa. Doa itu minta dari bawah kepada atas. Nek amar itu dari atas ke bawah. Qul huwallahu ahad, qul Muhammad. Allah yang bilang. Qul. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyil amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu perintah dari Allah. Sing dikongkon itu adalah hambanya Allah. Kon salat ala Kanjeng Nabi. Lah wae dhewe ndonga. Piye dongane? Donga itu permintaan dengan bahasa amar. Bukan Allahumma shallallahu alaihi wasallam. Bahasanya ragatuk itu. Tapi Pusba enggak gitu kayaknya itu. Nah, itu jadi nahwunya. Jadi namanya kita nahwu itu apa artinya doa? Doa itu tetolab minal adna ilal a'la. Artinya apa nang? Ramudeng. Apa Pak Tot? Ad-doa bimana at-talab minal adna ilal a'la. Ramudeng tuh. Bosnya sih mudeng. Ya ta. At-talab itu permintaan minal adna, dari yang rendah. Rendah itu siapa? Hamba. Ilal a'la, siapa yang a'la? Yang a'la Allah. Bukan memerintah Allah kita. Tapi kita meminta kepada Allah. Dan bahasa doa seperti itu. Contoh, jenengan maca gitu. Tahiyat. Yo, ini piye? Allahumma sallallahu alaihi wasallam apa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita manut yang di situ redaksinya. Tetap sholli. Kenapa sholli? Karena pertama siji redaksine ya ngono, loro karena doa itu. Bukan kita kemudian matok. Oke, saya punya jamaah dulu. Ustadz, kenapa kalau sholat itu kok pakai tasyahudnya asyhadu alla ilaha illallah? Kenapa enggak begini, Ustadz? Kenapa Anda tidak sholat begini? Kudunya kan asyhadu alla illallah kan begini. Kenapa? Enggak begini. Kalau jangan cuma punya jari satu tuh benar begini. Ini putus semuanya, ada sholat. Iya salat isaroe. Nek mung de jari siji, Anda pakai gini. Nah, terus kalau cuma Anda jari yang sebelah kiri, bolehkah begini? Ada yang katakan tidak usah, kenapa? Karena perintahnya tangan kanan, bukan tangan kiri. Kalau cuma punya gini tidak apa-apa, kanan, pakainya gini. Tapi nek dua jari begini apa? Menunjukkan, bukan kita jempol. Jempol itu artinya apa? Artinya jempol itu. Jempol namong tamu, monggo sederek. Enggak, oke. Nah, jadi kalau syahadat itu adalah dengan telunjuk, bukan dengan jempol. Nah, ya ono sing nekat. Lah sampeyan tuh nek salat ibadah itu nganggo tuntunan apa nganggo logika? Nek logika
Di logika kudune saya syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Ngene jempol ngene. Ya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh begini. Tapi Nabi nyuruh kita begini. Dengan telunjuk. Kenapa? Ini mana mengisyarahkan, menunjukkan pada kita Allah itu ahadun satu. Ada berapa, Pak? Satu. Ada berapa, Pak? Coba, anak langsung ngene. Tunggal, Pak. Hah? Anak langsung ngene iki. Masa men takoni itu. Bapak sekalian, Pak Adin istrinya berapa, Pak? Hah? Dua yang ngene. Ngene, orang ngene. Ngene, dua gini. Coba berhitung tangannya ngene kabeh satu. Coba, 1. Ini ngene, 2, 3, 4, 5 kan gini kan. Itu bilangan ketauhidan Allah. Allah ada apa-apa? 1. Begitu. Jadi isyarah. Gitu. Enak itu. Itu dulunya orang Kejawen, kemudian masuk Islam, ngaji sama saya, kemudian begitu. Ngaten Mbak, agama niku kita ikut fikih, itibak pada Kanjeng Nabi. Meskipun menurut logika jenengan itu mboten pantas, tetapi yang Allah tunjukkan bukan pantas atau tidak pantas. Tapi adalah isyaratut tauhid, mengisyaratkan adalah Allah itu Maha Esa. Maka isyarah itu dengan tangan kanan dan pakai jari yang ditunjukkan. Nah, kenapa kita tuh kalau pakai cincin yang jari manis? Kenapa, Pak Ratman itu? Kenapa orang yang jari jempol? Nah, nek jempol itu dukun. Jempolnya itu kayak alel itu dukun. Nah, nek 5 itu tukang sihir tinggi kabeh. Nek loro kayak Mbah Sair iki kae tukang adan. Hah? Iya. Maksudnya itu ya memang cincin itu sunnah dipakai kalau punya. Tapi saya itu kalau ngain cincin itu saya nggak merasa pantas. Tadi kita jadi dukun. Nah, sunnah. Saya ada di rumah cincin saya punya. Kasih teman saya itu. Saya simpan di dalam lemari. Larang itu regone itu. Nah orang tak kayak uang kenapa? Janji saya tidak perlu diberikan orang lain. Gue ndak jadi dukun malah. Takut itu Gus saya putih. Itulah orang Gus Dur. Inilah ya begitu. Saya masih punya anak simpen itu 2 itu. Yang saya teman saya. Tak itu loh. Kita gula tak kayak dia sing ngalang-alang legane iki. Ngene. Saya mau coba itu tak ngilo itu ora patut iki. Ya wes sana sudah janji ya. Wes tak simpen wae sebagai bukti bahwa aku telah mendapatkan darimu. Nah, ada cincinnya di rumah itu. Nah, enggak saya pakai. Karena aku nek angguk loro kuwi engko. Aku pas isi pengajian rukyah san dikira dukun aku. Lah usah teh nganggo cincin ngono. Nah, makanya enggak saya pakai. Gitu. Yang bahasa Arab kan pantas pun. Enggak pantas gitu. Gitu. Baik. Lanjutkan. Nah, ini jadinya waktunya belajar itu tidak terbatas oleh seminggu sepisan enggak, tapi jadilah Anda itu sepian dari kapan waktunya sak longgarmu, sak sempatmu, di mana kamu bisa mendalami dengan sebaik mungkin.